Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah metode multivariat terapan. Ya. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai distribusi normal multivariat. Apa yang dimaksud dengan distribusi normal multivariat? Kita akan simak sama-sama. Oke, mungkin kita semua sudah mengenal dengan yang namanya distribusi normal, khususnya distribusi normal univariat, yaitu pada satu variabel tunggal. Ya, di mana distribusi normal adalah suatu distribusi yang memiliki bentuk simetris, di mana data menyebar, memusat di rata-rata di sekitar rata-rata secara simetris. Ya. Sehingga bentuk dari densitasnya bisa digambarkan dalam bentuk kurva berbentuk lonceng seperti berikut. Ya. Ini adalah gambar dari kurva distribusi normal, di mana distribusi normal tersebut memiliki fungsi densitas adalah sebagai berikut, yaitu fx sama dengan 1 per akar 2 pi sigma kuadrat dikali eksponen min setengah kali x min mu per sigma dikuadratkan. Ya, untuk x adalah dari minus tahingga sampai tahingga. Nah, bagaimana kalau kita punya dua distribusi normal, dua variabel yang berdistribusi normal. Katakanlah kita punya X yang berdistribusi normal, kemudian Y juga berdistribusi normal. Nah, kita lihat di sini, data kita si X dan Y tersebut, kalau kita lihat sebagai suatu kesatuan, sehingga X, Y itu adalah menunjukkan koordinat dari data, maka sebaran data kita akan terlihat seperti ini. Terlihat seperti membentuk elips berwarna hijau ini. Tapi pada hakikatnya ini kita lihat X ini berdistribusi normal dan Y juga adalah berdistribusi normal. Sehingga gabungannya, yaitu distribusi kita sebut sebagai distribusi bivariat normal, kira-kira dia akan menyebar seperti ini pada gambar ini. Kita lihat densitasnya, semakin dia ke tengah, dia semakin padat densitasnya. Semakin menjauh, semakin ke pinggiran elips, dia semakin jarang densitasnya. Sehingga si bivariat normal ini kalau kita gambarkan densitasnya, kira-kira dia akan bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah densitas dari bivariat normal, di mana bentuk gunung ini menunjukkan densitasnya, sehingga ini puncak gunung ini menunjukkan densitas yang paling tinggi. Ya, pada puncak gunung ini adalah menunjukkan titik yang paling memiliki densitas paling tinggi adalah titik yang tepat pada puncak dari gunung ini. Ya. Oke, titik apa itu yang menjadi puncak dari gunung ini? Nah, kalau titik ini kita tarik ke bawah, kita tarik garis seperti ini, maka titik ini adalah sebetulnya adalah koordinat dari mu x dan mu y. Ya. Jadi ini adalah koordinat pada mu x dan mu y. Sehingga pada koordinat mu x mu y inilah disitulah terletak densitas yang paling tinggi. Ya. Nah, jadi distribusi normal multivariat sebetulnya merupakan generalisasi dari distribusi univariat normal. Hanya saja sekarang kita memiliki lebih dari satu variabel yang berdistribusi normal, di mana lebih dari satu variabel tersebut memiliki joint distribution. Nah, distribusi normal multivariat digunakan dalam banyak teknik multivariat, karena banyak teknik multivariat yang menggunakan asumsi-asumsi multivariat normal. Sama seperti dalam univariat,
distribusi normal multivariat juga memiliki sifat robust, yaitu berlaku central limit theorem atau teorema limit pusat dan law of large number. Masih ingat? Nanti kita akan bahas kembali. Lalu bagaimanakah fungsi densitas dari distribusi multivariat normal? Oke, karena tadi dikatakan multivariat normal adalah generalisasi dari univariat normal, maka fungsi densitasnya juga terlihat bahwa ini adalah generalisasi dari univariat normal. Sekarang kita lihat fungsi densitas distribusi multivariat normal adalah sebagai berikut, yaitu fx, di mana x-nya ini adalah x1, x2 sampai dengan xp, ya. Jadi x-nya adalah satu vektor, satu random vektor terdiri dari p variabel. Jadi ada variabel x1, variabel x2 sampai dengan variabel x yang ke p, ya, sehingga fx sama dengan 1 per 2pi pangkat p per 2 dikali determinan sigma pangkat setengah dikali E pangkat minus vektor X dikurangi vektor mu dikali inverse sigma dikali vektor X dikurangi vektor mu dibagi 2. Apa itu sigma? Sigma adalah matriks covariance dari X, ya. Berapa ukurannya? Yaitu matriks yang berukuran P kali P, karena kita punya X itu adalah X1 sampai dengan X ke P. Kemudian mu. Mu adalah vektor min, yaitu mu1, mu2 sampai dengan mu ke P juga, karena ada P variabel. Sehingga notasi standar untuk distribusi multivariat normal kita tulis atau kita nyatakan dengan NP, di mana P adalah banyaknya variabel atau banyaknya dimensi. Dengan parameternya adalah vektor mu dan matriks kovarian sigma. Ya. Itu adalah parameter dari distribusi multivariat normal. Oke, kita lihat ya. Tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah densitas ya. Gunung ini menunjukkan densitas dari bivariat normal. Dalam contoh ini adalah gambar yang menunjukkan densitas dari suatu bivariat normal dengan parameter vektor mu-nya adalah 00 dan matriks kovarian sigma-nya 1001. Kita lihat dari matriks kovarian sigma-nya adalah 1001, maka bisa kita hitung ini adalah korelasinya sama dengan 0. Nah, kita perhatikan kita sebut sebagai gunung ya. Gunung yang menunjukkan densitas ini. Kita lihat yang namanya suatu gunung kita hubungkan dengan pelajaran geografi. Ya. Tentu kalian ingat di pelajaran geografi bahwa ketika kita membaca topografi di dalam peta, maka topografi tersebut ditunjukkan dengan pemberian warna yang berbeda. Ya, mulai dari laut yang paling dalam itu adalah diberi warna biru kalau di peta, ya. Biru, kemudian semakin warnanya biru muda, lautnya semakin dangkal. Kemudian daratan untuk dataran rendah berwarna hijau, kemudian kalau dia sudah mulai dataran tinggi berubah menjadi kuning, kemudian menjadi coklat, sampai yang paling tinggi adalah merah tua. Ya, itu adalah
pemberian warna untuk menjelaskan topografi, menunjukkan ketinggian dari kontur bumi, ya, kontur bumi. Nah, sehingga di sini si gunung densitas ini juga bisa kita perlakukan hal yang sama. Kita bisa berikan warna yang mengidentifikasi pemberian penunjukan ketinggian yang berbeda. Kita lihat di sini yang paling tinggi adalah merah tua sampai dengan yang paling di dasar ini adalah warna biru gelap. Ya, ini adalah menunjukkan ketinggian dari si gunung densitas ini. Nah, kalau kita lihat dari atas, ya, dari atas, maka bentuk dari si gunung densitas ini mungkin akan terlihat kira-kira berbentuk seperti ini. Ini lingkaran, ya, berbentuk lingkaran, dan tentu lingkaran paling dalam tentu adalah yang berwarna merah tua ini. Sampai dengan sisi luar, paling luar ini adalah biru tua, ya, biru gelap. Ya. Nah, lingkaran-lingkaran ini yang menunjukkan ketinggian dari si gunung densitas tersebut, lingkaran-lingkaran ini disebut sebagai garis kontur. Atau karena ini adalah terkait dengan fungsi densitas, ya, maka disebut juga sebagai probability contour. Ya, disebut juga sebagai probability contour. Garis kontur atau probability contour menotasikan bahwa titik-titik yang berada tepat pada garis kontur memiliki peluang yang sama dalam distribusi normal multivariat. Jadi, titik-titik yang sama di dalam garis kontur ini, kalau kita bicara topografi, itu artinya kan adalah ketinggiannya sama. Mereka berada pada ketinggian yang sama. Sehingga kalau kita bicara probability kontur, maka titik-titik pada garis kontur yang sama menunjukkan dia berada pada peluang yang sama. Sehingga katakanlah kita punya titik X1, Y1, di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ada titik X2, Y2, maka di sini kita bisa katakan bahwa peluang X1, Y1 itu adalah sama dengan peluang X2, Y2. Ya, meskipun letaknya berjauhan. Tapi karena berada dalam garis kontur yang sama, maka dia memiliki peluang yang sama. Nah, garis kontur dibangun oleh eigenvalue dan eigenvektor dari matriks covariance, di mana arah dari sumbu elips si garis kontur tersebut ditentukan oleh eigenvektor, sedangkan panjang sumbu elipsnya adalah proporsional sebanyak C kali eigenvalue. Oke, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa persamaan elips tersebut yaitu X min mu dikali inverse sigma dikali X min mu, seharusnya X min mu transpose dikali sigma inverse dikali X min mu itu adalah sama dengan C kuadrat. Ya, di mana si elips atau elipsoid dengan persamaan tersebut akan memiliki titik pusat di mu dan memiliki sumbu yang panjangnya adalah sebesar C kali plus minus, ya. Maksudnya memiliki sumbu panjang dari titik mu tersebut adalah plus minus C dikali akar lambda I dikali EI. Lambda I adalah eigenvalue ke I dan EI adalah eigenvektor ke I. Eigenvektor yang bersesuaian dengan si lambda I tersebut. Nah, garis kontur bisa digunakan sebagai confidence region atau wilayah kepercayaan untuk titik-titik pengamatan dalam distribusi multivariat.
Confidence region di sini memiliki makna sama seperti pada confidence interval pada univariat, sehingga analoginya sama, ya, yaitu digunakan untuk menjadi suatu ya selang kepercayaan kalau di dalam univariat. Tapi karena di dalam multivariat dia bentuknya bukanlah suatu selang, bukan suatu interval, tapi suatu area, suatu wilayah, suatu luasan atau suatu volume, maka dia disebut sebagai confidence region. Nah, si confidence region ini adalah berdistribusi chi-square, ya, menggunakan distribusi chi-square, yaitu karena si C kuadrat tadi, C kuadrat yang ada di sini, ini C kuadrat ini adalah berdistribusi chi-square. Sehingga confidence region akan menggunakan distribusi chi-square untuk membangunnya, ya, untuk menentukannya. Nah, kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Kalau kita punya X, di mana X adalah bivariat normal, dengan parameter mu-nya adalah vektor 5, 10, dan matriks kovarian sigma adalah 9, 16, 16, 64, maka bisa kita hitung korelasinya adalah sebesar 0,67, maka untuk probability kontur atau garis kontur 99%, 95%, 90%, 75%, 50%, dan 20% bisa digambarkan sebagai berikut. Dimulai dari lingkaran yang paling dalam, paling kecil, itu adalah yang probability kontur 20%, sampai dengan elips yang paling luar, itu adalah probability kontur 99%. Ya. Oke, artinya apa probability kontur ini? Artinya bahwa misal untuk probability kontur yang terluar, garis yang terluar, yaitu garis kontur yang 99%, maka bisa kita katakan bahwa semua titik yang berada tepat pada garis tersebut memiliki peluang sebesar 99%. Ya. Semua titik, ya, semua titik dengan kata lain, kira-kira 99% titik kita memiliki peluang ada di dalam garis tersebut. Ya. Demikian juga untuk elips yang kedua. Kita katakan 95% titik, ya, satu titik berpeluang 95% berada di dalam elips tersebut, dan seterusnya. Oke, kita lihat contoh. Ya. Contoh, katakanlah kita punya distribusi bivariat normal, di mana mu-nya adalah vektor min 0,0, kemudian sigma-nya adalah 1, 0,5, dan 0,51, maka untuk membuat probability kontur, pertama adalah kita harus mencari eigenvalue dan eigenvektor, ya, dari matriks kovarian sigma. Katakanlah dari matriks kovarian sigma 1, 0,5, 0,51 tersebut, setelah kita hitung, kita peroleh eigenvalue-nya adalah 1,5 dan 0,5. Sedangkan eigenvektornya kita peroleh, eigenvektor 1 itu adalah 0,707, 0,707, dan eigenvektor yang kedua adalah minus 0,707, 0,707. Jadi kolom pertama ini adalah eigenvektor 1, kolom kedua adalah eigenvektor 2. Eigenvektor 1 ini adalah bersesuaian dengan 1,5. Jadi ini punyanya eigenvalue yang 1,5, sedangkan eigenvektor 2 ini punyanya dari si eigenvalue yang 0,5. Nah, katakanlah sekarang kita ingin membuat garis kontur
95%, di mana kita yakin suatu titik akan ada berada di dalam garis kontur tersebut. Maka di sini kita harus ditentukan dulu si nilai chi-square untuk membuat garis konturnya. Oke, kita ingat tadi C kuadrat itu adalah berdistribusi chi-square. Chi-square dengan derajat bebasnya adalah, nah di sini karena jumlah variabelnya adalah 2, kita bicara bivariat normal, maka P-nya adalah 2, atau derajat bebasnya adalah sama dengan 2. Dan dengan menggunakan alfa 5%, sehingga kita peroleh chi-square artinya adalah sama dengan 5,99. Nah, sekarang kita akan membangun garis kontur. Garis kontur akan berpusat pada mu. Nah, pertama, untuk membangun garis kontur, berarti kita harus menentukan sumbu pertama. Sumbu pertama tadi kita bangun dengan menggunakan mu plus minus ya C dikali akar lambda 1 dikali E1. Jadi mu plus minus C-nya adalah akar 5,99 dikali akar lambda 1 yaitu akar 1,5 dikali E1 yaitu 0,707 0,707. Sehingga diperoleh yang pertama kalau di sini adalah mu plus maka diperoleh 2,12 2,12, sedangkan kalau di sini mu minus maka akan diperoleh minus 2,12 minus 2,12. Kemudian untuk sumbu kedua kita akan gunakan rumus yang sama, cuma sekarang kita gunakannya adalah mu plus minus dikali akar dikali C ya, mu plus minus C dikali akar lambda 2 dikali E2. Sekarang akar lambda 2 itu adalah akar 0,5 dan E2 adalah minus 0,707 0,707 sehingga diperoleh titik koordinat yang pertama adalah minus 1,22 1,22, titik koordinat yang kedua adalah 1,22 minus 1,22. Maka berikutnya tinggal kita gambarkan ya. Oke, gambarkan jika ini adalah titik origin. Oke, seperti ini. Ya, ini prosesnya sama seperti di pertemuan sebelumnya sebetulnya. Yaitu dimulai dari si eigenvalue. Tadi kan eigenvalue adalah 0,707, 0,707. Itu adalah titiknya di sini. Ya. Dari si mu untuk sumbu pertama adalah berarti bergerak 0,707 ke kanan, 0,707 ke atas. Ya, demikian juga ke arah sebaliknya. Sama, karena kan simetris. Kemudian untuk sumbu yang kedua juga sama. Ya. Berarti tadi adalah minus 0,707 dan 0,707. Maka ke sini juga sama sebaliknya. Nah, kemudian di sini si panjang sumbu tersebut akan dikalikan dengan C-nya ya. Dikali C-nya dan dikali eigenvektor ya. Maksudnya dikali eigenvalue dan dikali C ya. Nah, setelah dikali eigenvalue, akar eigenvalue dan dikali C, maka titik tersebut akan berpindah ke sini ya. Nah, sedangkan ya seperti ini ya. Ke 2,12, 2,12, kemudian yang satu menjadi 1,22 minus 1,22 ya.
maka inilah confidence region yang terbentuk. Oke, inilah confidence region 95%. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Oke, sebenarnya itu masih sama ya, cuma sekarang kita memiliki distribusi bivariat normal yang lain di mana mu-nya adalah vektor min 5, 10 dan matriks kovarian sigma-nya adalah 9, 16, 16, 64 sehingga korelasinya adalah 0,667. Misal kita ingin membuat garis kontur 95%, maka di sini juga tetap sama. Kita tentukan dulu nilai chi-square derajat bebas 2 ya dengan alfa 5%, yaitu adalah 5,99 ya tadi. Sehingga di sini C kuadratnya adalah 5,99. Sehingga C adalah sama dengan akar 5,99, yaitu 2,4478. Oke, di sini kalau dalam langkah ini, maka kita akan tentukan sumbu-sumbu dari si elips tersebut, yaitu dengan mu plus minus C kali akar lambda I kali EI. Ya, di mana lambda I dan EI-nya adalah kita hitung dari matriks kovarian sigma diperoleh adalah sebagai berikut. Misal, setelah dihitung diperoleh eigenvalue 1 adalah 68,316 dengan eigenvektornya adalah 0,2604, 0,9655, sedangkan eigenvalue yang kedua adalah 4,684 dan eigenvektor yang kedua adalah 0,9655 minus 0,2604. Sehingga pertama adalah kita akan gunakan eigenvalue yang terbesar dan eigenvektor yang bersesuaiannya untuk menghitung sumbu mayor. Sumbu mayor itu adalah sumbu yang paling panjang di dalam elipsnya. Oke, yaitu tadi mu plus minus C ya dikali akar lambda 1 dikali E1. Diperoleh, kita lihat ya adalah koordinat pertama minus 0,273 minus 9,551 dan koordinat yang kedua adalah 10,273 29,551. Oke, kalau masih bingung, ini yang koordinat pertama ini ya kalau dia plus yang kita pakai. Kemudian untuk kalau dia minus pengurangan, maka dia menjadi koordinat yang kedua. Nah, terbalik. Kalau dia minus, maka dia adalah koordinat pertama. Kalau dia plus, dia adalah koordinat yang kedua. Oke, kemudian proses yang sama kita gunakan untuk sumbu minor, yaitu sumbu yang lebih pendek. Pada sumbu minor berarti kita menggunakan eigenvalue yang lebih kecil dibandingkan eigenvalue yang tadi. Ya. Oke, jadi untuk membuat elips tersebut biasanya kita lakukan secara berurutan mulai dari eigenvalue terbesar hingga ke eigenvalue terkecil sehingga dari sumbu paling utama sampai ke sumbu yang paling pendek. Ya. Oke, di sini untuk minor aksis diperoleh titik-titik koordinat ujung-ujungnya adalah minus 0,119, 11,381, dan 10,119, 8,619. Sehingga kalau kita gambarkan, kira-kira akan seperti ini. Rata-ratanya adalah di sini tadi. Rata-rata kan tadi adalah 5, 10. Kemudian sumbu utama adalah ya dari sini, dari minus 0,273, minus 9,551, menuju ke 10,273, 29,551. Sedangkan sumbu pendeknya adalah dari minus 0,119, 11,381, menuju ke 10,119, 8619, sehingga kita bentuk elipsnya, maka ini adalah elips 95%
probability contour. Nah, sekarang contoh ketiga, ya. Misal pada contoh ketiga kita adalah punya distribusi bivariat normal yang sama seperti pada contoh kedua tadi, yaitu yang vektor mu-nya adalah 5, 10 dan matriks kovarian sigma-nya adalah 9, 16, 16, 64, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika terdapat satu titik dengan koordinat 10, 20, maka apakah titik tersebut berada di dalam probability contour 95% ataukah berada di luar? Demikian juga titik 16, 20. Apakah titik 16, 20 berada di dalam atau di luar garis probability contour 95%? Bagaimana cara kita mengecek titik tersebut? Apakah berada di dalam garis kontur 95% ataukah berada di luar? Untuk menjawab pertanyaan ini, cara paling simpel tentu adalah dengan plotting. Kalau kita plotkan, sebetulnya tinggal kita lihat di gambar. Tapi tentu cara tersebut tidak efisien. Apalagi itu hanya bisa untuk bivariat normal. Kalau distribusi kita adalah variabel yang sudah lebih dari 2, ada 3 variabel, 4 variabel, maka kita tidak mungkin melakukan plot seperti itu. Maka, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali lagi ke persamaan dari elips tersebut. Kita ingat tadi persamaan elipsnya tersebut adalah X min mu transpose dikali inverse sigma dikali X min mu sama dengan C kuadrat. Dengan adanya kata sama dengan C kuadrat, artinya berarti semua titik tersebut berada pada tepat pada garis elipsnya. Nah, sehingga kalau dia titiknya berada di dalam elips, maka di sini si tanda sama dengan tersebut harus kita ubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Dia bisa tepat di garis atau di dalam lingkaran elipsnya. Ya. Maka di sini kita ubah jadi kurang dari sama dengan. Maka dalam hal ini kita masukkan nilainya, ya. Si X untuk sementara X ini kan berarti adalah suatu titik dengan koordinat X1, X2. Yaitu titik yang akan kita uji nanti. Ya, X1, X2. Kemudian mu-nya adalah ya tadi mu-nya adalah 5, 10, ya. Vektor mu adalah vektor 5, 10. Kemudian sigmanya yaitu tadi 9, 16, 16, 64. Ya. Sehingga kalau kita masukkan nilainya adalah sebagai berikut. Ya, X min mu transpose berarti X1 min 5, X2 min 10. Oke, ini adalah vektor ya. Ini koma ini adalah sebenarnya adalah pemisah elemen vektor. Ya, maksud komanya. Jadi ini adalah vektor baris. Kemudian ini adalah inverse dan ini adalah vektor kolom X1 min 5, X2 min 10. Kita masukkan, kita cari inverse sigmanya. Inverse sigmanya adalah diperoleh 0,2 minus 0,05 minus 0,05, 0,028. Kemudian si perkalian matriks ini kita sederhanakan, kita ubah ke dalam bentuk persamaan linearnya. Ke dalam suatu persamaan sederhananya, tidak dalam bentuk matriks, ya. Sehingga dalam bentuk linear adalah menjadi sebagai berikut, yaitu 0,2 X1 min 5 kuadrat ditambah 0,028 X2 dikurangi 10 dikuadratkan dikurangi 0,1 dikali X1 min 5 dikali X2 min 10. Ini adalah tetap kurang dari sama dengan 5,99. Ini adalah untuk mengeceknya nanti. Nah, di sini kita sudah dapat ya pertidaksamaannya ya yang dalam bentuk sederhana. Nah, di sini tinggal kita masukkan koordinat
titik yang mau kita uji tadi. Misal yang pertama adalah untuk titik 10, 20 ya, untuk titik pertama adalah 10, 20, kita masukkan ke formula yang sebelah kiri dari pertidaksamaan ini ya. Maka kalau kita masukkan diperoleh bagian kiri dari ketidaksamaan tersebut akan menghasilkan 2,8. Nah, berarti 2,8 kurang dari sama dengan 5,99. Itu adalah true ya. True berarti kalau dia true berarti titik 10, 20 memang benar berada di dalam elips ya. Karena dia nilai setelah dimasukkan ke dalam persamaan tadi, dia menjadi nilainya adalah kurang dari 5,99, kurang dari C kuadrat tadi. Sedangkan kalau si titik 1620 kita masukkan, diperoleh hasilnya adalah 16. Ya. Oke, 16 berarti adalah 16 itu lebih besar daripada 5,99. Sehingga dia adalah false. Ya, sehingga kita katakan titik 1620 berada di luar elips. Hal ini bisa kita konfirmasi dengan plotnya. Kita lihat plotnya adalah sebagai berikut. Oke, berikutnya adalah sifat-sifat dari distribusi multivariat normal. Oke, ini saya tidak akan terlalu mendalam untuk sifat ini. Ya, jika kita lihat jika X adalah suatu random vektor X1, X2 sampai dengan XP, yaitu ada sebanyak P variabel, ya terdiri dari sebanyak P variabel, adalah berdistribusi normal multivariat, maka kombinasi linear dari X adalah berdistribusi normal. Oke, jadi kombinasi linear dari X adalah berdistribusi normal. Contoh, ya, jika kita punya X adalah X1, X2, X3, ya, kemudian kita akan punya Y, di mana Y itu adalah 2X1 ditambah X2, ya. Jadi jika X adalah multivariat normal, di mana X terdiri dari X1, X2, dan X3, kemudian kita memiliki Y, di mana si Y itu adalah 2X1 ditambah X2. Maka karena X1 dan X2 adalah berasal dari X yang berdistribusi normal multivariat, maka si Y yang merupakan kombinasi linear dari si X juga adalah berdistribusi normal. Ya. Kemudian sifat yang kedua, jika X berdistribusi normal multivariat, maka semua himpunan bagian dari komponen X juga berdistribusi normal multivariat. Normal ataupun normal multivariat. Ya. Jadi jika X, katakanlah contoh, jika X adalah X1, X2, X3, ya, adalah multivariat normal, berarti himpunan bagiannya, yaitu X1, X2 bivariat normal, X2, X3 juga bivariat normal, X1, X3 juga bivariat normal. Demikian juga si X1 berarti normal, X2 berarti normal, X3 juga normal. Jadi jika X, X1, X2, XP adalah multivariat normal, maka semua himpunan bagian dari X tersebut adalah normal atau normal multivariat. Kemudian yang ketiga, implikasi dari covariance 0 adalah komponen-komponen yang terkaitnya adalah independen. Jadi kalau covariance-nya 0, maka komponen-komponen terkait adalah independen. Kemudian
Jika X1, X2, sampai XP berdistribusi normal multivariat, maka distribusi bersyarat dari komponen-komponen X juga berdistribusi normal multivariat. Ya. Oke, ini adalah contoh ilustrasi, khususnya untuk yang conditional distribution. Kita lihat bivariat normal, suatu bivariat normal tersebut, kalau kita lihat dari bentuk irisannya pada ibaratnya, kalau kita iris si bivariat normal tersebut pada titik tertentu, kita lihat penampang dari irisannya tersebut akan selalu berdistribusi normal. Sehingga di sini menunjukkan bahwa conditional distribution-nya tersebut akan selalu normal. Ya, ya perhatikan, ya selalu normal. Nah, kemudian distribusi sampling multivariat normal. Sebetulnya ini adalah sama saja dengan univariatnya, ya, yaitu estimator dari mu itu adalah X bar kalau di univariat. Maka estimator dari vektor mu juga adalah vektor X bar. Ya. Estimator di sini adalah maksimum likelihood estimator atau MLE. Ya. Di mana si vektor X bar di sini atau si estimator dari mu ini adalah berdistribusi normal multivariat. Ya. Atau dengan kata lain, si X bar ini memiliki distribusi samplingnya adalah normal, multivariat. Dengan parameternya adalah vektor mu dan matriks kovariannya adalah 1/n sigma. Ya. 1/n sigma. Ya. Ingat, 1/n sigma itu adalah berarti adalah varians dari vektor X bar. Ya. Varian dari vektor X bar adalah 1/n sigma. Kalau sigma apa? Sigma adalah varians dari data. Ya. Kemudian, maksimum likelihood estimator untuk matriks kovarian sigma adalah, ada sedikit kesalahan. Seharusnya ini adalah maksimum likelihood estimator dari sigma adalah Sn. Ya. Sn, di mana Sn itu adalah matriks kovarian sampel. Ya. Nah, di sini ada sebagai catatan saja, Sn itu adalah estimator yang masih bias. Ya. Kenapa masih bias? Karena dia masih 1/n. 1/n dikali sum square. Ya. Jadi di sini adalah masih bias. Agar dia unbiased, dia kan harus menggunakan denominatornya adalah 1/n min 1. Sehingga agar dia menjadi unbiased, maka kita harus kalikan di sini adalah kalikan dengan 1/n min 1. Atau dengan kata lain, agar kita dapat mendapatkan S, ya berarti kita harus kalikan dengan S, kita kalikan dengan N/n-1. Atau kalau dibalik, berarti si matriks estimator dari matriks kovarian itu adalah sama dengan N-1/n dikali S, di mana S adalah unbiased estimator. Oke, ini sedikit ralat lagi, ini harusnya adalah S adalah unbiased estimator. Nah, di mana N-1 kali S itu adalah berdistribusi Wishart random matrix dengan derajat bebas N-1. Wishart random matrix itu adalah sebetulnya hanyalah bentuk multivariat dari chi-square. Oke, kemudian tadi juga saya dijelaskan bahwa distribusi multivariat normal juga sama seperti pada univariat normalnya, yaitu sifatnya yang robust. Karena dalam distribusi multivariat normal juga berlaku hukum bilangan besar dan teorema limit pusat. Hukum bilangan besar
menyatakan bahwa jika N berukuran cukup besar, maka X bar, si vektor X bar akan konvergen mendekati vektor mu. Ya. Jadi vektor X bar akan mendekati vektor mu. Dan matriks kovarian sampel S ataupun Sn yang bias ataupun yang unbiased, kalau dia N-nya akan besar, juga akan konvergen terhadap matriks kovarian sigma. Oke, sebagai catatan, jika N berukuran besar, maka S dan Sn menjadi tidak ada bedanya. Oke, hukum bilangan besar ini adalah ya berlaku untuk apapun distribusi dari si X tersebut. Ya. Jadi apapun distribusi dari X, tapi jika N-nya cukup besar, maka X bar akan mendekati mu, dan S akan mendekati matriks kovarian sigma. Sedangkan teorema limit pusat atau central limit theorem menyatakan ya apapun dari distribusi dari X, ya, maka jika N cukup besar, maka si X bar, si vektor X bar adalah berdistribusi normal multivariat dengan parameternya adalah vektor mu dan matriks kovariannya adalah 1/n sigma. Jadi sekali lagi untuk teorema limit pusat, jika N bernilai cukup besar, maka si X bar tersebut adalah berdistribusi normal dengan parameternya mu dan 1/n sigma. Oke, yang jadi pertanyaan, N yang cukup besar itu adalah yang bagaimana? Ya, kita tetap berpatokan sama seperti di univariat. Dalam univariat kita berpatokan bahwa N yang cukup besar adalah 30 ke atas. Ya. Tapi kalau untuk multivariat, 30 ke atas, kita tidak bisa strict pada 30 ke atas. Karena 30 itu adalah untuk satu variabel. Maka untuk lebih dari satu variabel tentu kita tidak 30 ya. Kita menggunakan pendekatan derajat bebas. Jadi N cukup besar itu adalah jika data kita nanti memiliki derajat bebasnya adalah 30, lebih besar dari 30. Ya, lebih besar atau sama dengan 30. Kemudian berikutnya adalah terakhir adalah melakukan penilaian multivariate normality atau assessing multivariate normality. Secara umum ada dua cara untuk bisa menentukan apakah suatu data berdistribusi multivariate normal atau tidak. Cara yang pertama kita bisa menggunakan metode grafik. Dengan metode grafik, kita bisa menggunakan scatter plot ataupun bisa menggunakan QQ plot. Sedangkan, selain metode grafik, kita juga bisa gunakan uji statistik. Sebetulnya ada banyak uji statistik yang bisa digunakan. Tapi dalam hal ini, kita hanya akan mempraktekkan nanti hanya 3 yang mungkin paling umum digunakan. Yaitu ada uji Shapiro-Wilk multivariat, ada uji Royston, dan ada uji Mardia. Nah, metode grafik scatter plot merupakan cara paling mudah untuk melakukan penilaian kenormalan multivariat. Namun, scatter plot adalah grafik 2D. Bagaimana kalau dia lebih dari 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya? Maka, kita tetap bisa menggunakan scatter plot, yaitu gunakan sifat distribusi multivariat normal, yaitu jika X berdistribusi multivariat normal, maka seluruh subset dari X juga multivariat normal. Sehingga dengan demikian, kita buat, kalau misal kita punya 3 variabel,
ya. Untuk menguji apakah dia multivariat normal atau tidak, maka kita buat scatter plot untuk bivariat normal untuk semua kemungkinan pasangan ketiga variabel tersebut. Jadi kita plotkan antara X1 dengan X2, kemudian X1 dengan X3, dan X2 dengan X3. Kalau dari scatter plot ketiga tersebut adalah menunjukkan bivariat normal, berarti ketiga variabel tersebut, X1, X2, X3, merupakan multivariat normal. Nah, cara menampilkan scatter plot secara bersama-sama bisa kita buat dengan membuat matriks scatter plot. Matriks scatter plot adalah seperti ini. Oke, ini adalah contoh matriks scatter plot di mana menunjukkan semua variabelnya adalah normal. Ya, kita lihat. Scatter plot untuk bivariat normal bentuknya bisa kita kenali dengan bentuk yang berbentuk elips, ya. Kemudian dia akan memusat di titik pusat elips, ya. Sedangkan kalau dia bentuknya menyebar, maka dia dipastikan adalah non normal. Atau lebih mudah lagi bisa kita identifikasi dari univariatnya, yaitu dengan melihat histogram pada univariatnya. Kita lihat di sini, secara bivariat kita terlihat ini normal semua, ya, berbentuk elips, ya, terpusat. Dan secara univariat juga kita cek di sini ternyata dia memang normal semua. Ya, ingat, ya. Ini sesuai dengan teori sifat multivariat normal tadi, ya, yang subset, ya. Nah, yang tidak normal yang bagaimana? Nah, ini contoh scatter plot dari distribusi yang non normal. Kita lihat di sini. Ini adalah contoh yang not normal, contoh. Nah, ini yang saya tunjukkan pakai kursor, ini adalah contoh bivariat normal yang contoh bivariat yang tidak normal. Yang ini juga tidak normal, ini tidak normal, yang ini tidak normal, ini tidak normal, ya. Kita lihat bentuknya, ya, tidak berbentuk elips, ya. Atau jikapun dia berbentuk elips, dia hanya mengelompok di salah satu sisi elips, ya. Seperti ini. Dia hanya mengelompok padat di sebelah sini, sedangkan di sini adalah jarang. Kemudian kalau kita cross check dengan univariatnya, kita lihat ternyata ya penyebab dia bukan bivariat normal adalah karena secara univariat juga variabel-variabel terkait juga adalah tidak normal, ya. Contoh, ini adalah variabel engine tidak normal, kemudian ini adalah horsepower juga tidak normal, ini adalah CT MPG tidak normal juga, dan price juga tidak normal. Sedangkan untuk dua yang pertama mungkin normal, ya, masih ada peluang, kemungkinannya dia normal, ya. Oke. Kemudian cara grafik yang kedua adalah dengan QQ plot. Ya, QQ plot itu sebetulnya adalah memeriksa data apakah merupakan multivariat normal atau tidak dengan membuat plot antara suatu ukuran DJ kuadrat dengan nilai chi-square teoritis, ya. DJ kuadrat itu apa? DJ kuadrat adalah sebetulnya nilai yang dihitung dari data, ya, yang dimasukkan ke persamaan elips, sedangkan chi-square adalah nilai chi-square teoritisnya, ya. Sehingga dari data di sini kita masukkan ke dalam persamaan elips, sehingga kita akan memperoleh nilai DJ kuadrat. DJ kuadrat tersebut akan kita urutkan sehingga D1 kuadrat kurang dari D kuadrat dan seterusnya sampai kurang dari DN kuadrat. Kemudian setelah kita urutkan si DJ kuadrat tersebut, maka kita plotkan antara, yang kita plotkan adalah kuartilnya, ya, kuartil antara si DJ kuadrat tersebut dengan kuartil chi-square teoritis. Ya, kemudian kita bandingkan plotnya. Sehingga idealnya adalah kalau misal si data kita adalah berdistribusi multivariat normal, maka
kuartil dari si DJ kuadrat ini akan mengikuti kuartil dari chi-square teoritis. Sehingga QQ plotnya akan mengikuti garis lurus. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah yang sebelah kiri, ini adalah jika dia berdistribusi multivariat normal. DJ kuadratnya akan berada di sekitar si garis lurus ini. Sedangkan yang sebelah kanan, ini adalah yang bukan merupakan multivariat normal. Dalam hal ini adalah distribusinya adalah uniform. Nah, kita lihat bentuknya adalah seperti ini. Dia malah berbelok, tidak mengikuti garis lurus. Sehingga kita katakan ini adalah tidak multivariat normal, bukan multivariat normal. Oke, kemudian berikutnya adalah uji statistik. Uji statistik ini adalah, yang pertama adalah multivariat Shapiro-Wilk. Ya. Hipotesisnya adalah ya data kita berdistribusi multivariat normal. Hipotesis alternatifnya adalah data tidak berdistribusi multivariat normal. Statistik ujinya bisa dilihat di sini. Keputusannya adalah tolak H0 jika nilai statistik uji kurang dari alfa. Tapi dalam hal ini nanti kalian akan praktikkan adalah dengan menggunakan package R, yang dibutuhkan adalah package mvenomtest atau package RVAID memoir, ya. RVAID memoir, ya. Jadi tinggal pilih mau yang mana, ya. Sama saja sebetulnya, ya. Cuma di yang RVAID memoir dia terintegrasi dengan berbagai macam function, ya. Kemudian Royston, uji Royston. Nah, uji Royston mengkombinasikan Shapiro-Wilk setiap variabel, kemudian membandingkan hasilnya dengan distribusi chi-square. Hipotesisnya masih sama, statistik ujinya di sini, di mana keputusannya adalah dibandingkan dengan nilai chi-square, ya, chi-square tabel. Nah, di sini kita membutuhkan package R adalah package MVN, atau kita juga bisa gunakan package Royston. Dan yang terakhir adalah uji Mardia. Ya, uji Mardia adalah uji yang berbasis kepada skewness dan kurtosis. Sehingga di sini kita hitung skewness multivariat dan kurtosis multivariat. Oke, di sini package yang bisa kita gunakan adalah package MVN. Oke, lebih jelasnya nanti kita akan lihat pada modul praktikum saja, ya. Oke. Oke, demikian ya materi kita mengenai distribusi multivariat normal kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.